kita mungkin merupakan planet paling beruntung yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Bumi adalah rumah sekaligus pemberi nafkah bagi seluruh makhluk hidup yang menempatinya. Alam dengan segala kemegahannya tak hanya menawarkan keindahan, namun juga pengharapan bagi umat manusia untuk mempertahankan peradabannya. Alam dan manusia adalah kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Alam menyokong manusia dengan limpahan sumber dayanya, sedang manusia menyokong alam dengan terus menjaganya. Hewan, tumbuhan, dan manusia saling bersinergi untuk menjaga kelangsungan peradaban. Masing-masing memiliki fungsi dan tugas yang saling melengkapi satu sama lain. Sebagai manusia, kita tak bisa lepas dari ketergantungan kita akan alam. Sejarah peradaban manusia tak dapat dipisahkan dari peran serta alam. Mungkin alam merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana kita bertahan hidup. Menurut mitologi Jawa, dahulu Pulau Jawa merupakan dataran rendah yang terombang-ambing di tengah lautan. Batara Guru yang tidak ingin keindahan pulau tersebut tenggelam, kemudian memerintahkan para dewa untuk memindahkan sebelah gunung dari India ke Pulau Jawa. Gunung tersebut lalu mereka letakkan di Pulau Jawa bagian barat. Masyarakat menyebutnya Gunung Ciremai. Namun, karena Pulau Jawa menjadi berat sebelah, para dewa lalu memotong sebagian gunung tersebut dan memindahkannya ke sisi sebelah timur. Dalam perjalanannya, tanah yang diangkut para dewa tersebut berjatuhan ke bumi dan tersebar menjadi gunung-gunung di sepanjang Pulau Jawa. Indonesia adalah surga bagi ribuan makhluk hidup. Tanah yang subur dan alam yang asri merupakan hadiah dari semburan gunung berapi yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia jutaan tahun yang lalu. Dengan 127 gunung berapi aktif yang tersebar dari Aceh hingga Papua, menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri cincin api. Pulau Jawa memiliki 30% dari total gunung berapi aktif yang ada di Nusantara. Salah satunya adalah Gunung Slamet. Gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa ini memiliki tinggi 3.342 meter di atas permukaan laut. Gunung yang memayungi 5 kabupaten, yaitu Brebes, Tegal, Pemalang, Banyumas, dan Purbalingga ini, menjadi salah satu ekosistem yang utuh di Pulau Jawa. Lava dan abu vulkanik yang menyembur membawa mineral dan menjadikan Gunung Slamet kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan dan makhluk hidup adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Hutan memastikan bahwa hewan dan manusia mendapat suplai oksigen yang cukup untuk kelangsungan hidup mereka. Ketika banyak hutan di dataran rendah dibabat demi memenuhi hasrat manusia, gunung menjadi tempat terakhir di mana beragam spesies berlindung di balik rimbunnya pepohonan.
Tidak hanya sebagai penyuplai oksigen dan tempat tinggal ribuan makhluk hidup, hutan juga menyediakan sumber daya alam yang tak terkira. Ribuan pohon berjajar membentuk barisan rimbun dengan nuansa kesegaran yang mereka berikan. Tak ayal, suasana sejuk pegunungan dijadikan alternatif bagi penyegaran kembali fisik yang lelah dari jenuhnya rutinitas dan mata yang penat dari padatnya bangunan pencakar langit kota. Pegunungan dengan rimbun hutannya merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi kekayaan tak ternilai bagi negeri tercinta kita, Indonesia. Dengan kayanya sumber daya kehutanan yang ada di Indonesia, diperlukan adanya tata kelola yang baik guna menjaga, melestarikan, dan tentunya memaksimalkan kekayaan tersebut. Disinilah Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di Indonesia, Perum Perhutani tidak hanya mengelola sektor usaha kayu saja, tetapi juga sektor non-kayu, yaitu di bidang pariwisata alam atau dikenal dengan ekowisata. Hal ini diwujudkan dengan tetap mengacu pada tujuan People, Planet, Profit yang merupakan pendekatan dasar Perum Perhutani dalam menghadapi berbagai tantangan masa kini. Sebagai perusahaan pengelola kehutanan kelas dunia yang berdedikasi untuk meningkatkan nilai hutan Indonesia, Perum Perhutani berkomitmen untuk mengeksplorasi pengelolaan kehutanan dengan mengembangkan produk dan layanan yang relevan dan kreatif. Maka bidang pariwisata alam sebagai sektor usaha non-kayu menjadi salah satu eksplorasi yang sekaligus dapat menjaga kelestarian hutan. Seperti yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Banyumas Timur dalam pengelolaan sumber daya kehutanan di wilayah hutan Gunung Slamet. Dalam bentuk kerjasama operasional dengan PT Bangkit Maju Wisata, berdirilah Baturaden Adventure Forest sebagai wahana wisata alam dengan konsep ekotourism. Selain mendekatkan kembali manusia dengan alam, konsep ekotourism dianggap menjadi pewaris konservasi keanekaragaman hayati yang menjadi kekuatan utama pelestarian hutan, sehingga keseimbangan ekosistem akan tetap terjaga. Dengan memadukan konsep ekotourism dan petualangan rimba, Baturaden Adventure Forest atau yang disingkat dengan BAF mampu memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Hamparan hutan, gemercik air, dan pohon yang berselimut kabut adalah pemandangan yang tak ternilai harganya yang dapat dinikmati di sini. Secara geografis, Baturaden Adventure Forest terletak di kaki Gunung Slamet dengan lahan seluas 47 hektar dan berada di wilayah regional Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden. Berketinggian 900 meter di atas permukaan laut, BAF masuk ke dalam kategori hutan submontana, yaitu hutan yang berada di ketinggian antara 700 hingga 1200 meter. Hal ini membuat kawasan Baturaden Adventure Forest kaya akan vegetasi. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan submontana biasanya tumbuh lebih besar dan tinggi dibanding tempat lainnya. Ini tak lain karena kondisi tanahnya yang lebih dalam, basah, dan kaya akan bahan organik. Kayanya vegetasi berarti pula kayanya makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Setiap bagian dari ekosistem saling berinteraksi dengan caranya sendiri agar alam tetap seimbang. Salah satu ekosistem yang paling tua adalah air. Tumbuhan dan hewan berevolusi di air selama hampir 3 miliar tahun sebelum akhirnya mereka berpindah ke daratan.
Bumi yang 3/4-nya terdiri dari air, memungkinkan air memiliki ekosistem yang paling kompleks. Sungai merupakan jalan air alami. Dari seluruh hujan yang jatuh ke bumi, sepertiganya akan masuk ke dalam sungai, dan sisanya meresap ke dalam tanah dan batu-batuan, dan tertinggal di dalamnya selama bertahun-tahun, membentuk mata air. Sungai menjadi sangat kaya karena daun-daun yang berjatuhan dari pepohonan, serta pelapukan batuan di sekitarnya, turut meningkatkan kandungan nutrien anorganik. Nutrien tersebut dibutuhkan hewan air untuk hidup dan berkembang biak. Mereka membentuk mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hewan-hewan kecil seperti ikan biasanya memakan plankton untuk bertahan hidup, sedangkan ikan akan menjadi santapan makhluk yang lebih besar. Sungai yang kaya akan kehidupan tidak hanya menjadi rumah bagi hewan air, tapi juga hewan darat seperti capung. Capung merupakan satu dari beberapa serangga purba yang masih bertahan hingga kini. Mereka telah hidup sejak 300 juta tahun yang lalu, saat dinosaurus masih menjadi satu-satunya penghuni bumi. Salah satu alasannya karena capung dikenal memiliki daya adaptasi yang luar biasa. Walaupun memiliki daya adaptasi yang baik, capung di Indonesia terancam mengalami kepunahan. Menurut WDA atau Worldwide Dragonfly Association, yaitu asosiasi yang mewadahi seluruh organisasi capung dunia, dari 110 jenis capung yang ada di Indonesia, hanya tinggal beberapa jenis saja yang masih bisa ditemukan. Namun, di aliran sungai yang melintas di area bawah ini, kita dapat dengan mudah menemui capung jenis Anisoptera dan Zygoptera. Capung senang tinggal di aliran sungai yang memiliki lingkungan segar dan air yang bersih. Hewan yang termasuk famili Odonata ini tidak bisa hidup lepas dari keberadaan air. Sebelum menjadi capung dewasa, capung hidup di dasar sungai sebagai nimfa selama 4 minggu hingga 3 tahun. Nimfa ini memakan berudu, plankton, dan ikan kecil. Setelah dewasa, capung meletakkan telurnya di permukaan air. Beberapa jenis capung meletakkan telurnya di permukaan air yang deras. Karena ketergantungannya dengan air inilah, banyak orang menjadikan capung sebagai indikator air bersih. Tanah yang subur di sepanjang aliran sungai juga menjadi tempat tumbuhnya kecubung hutan. Tumbuhan perdu yang memiliki nama latin Brugmansia suaviolens ini biasa hidup di daerah pegunungan dengan ketinggian 700 hingga 2100 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan ini memiliki batang yang bercabang banyak dengan daun yang berbentuk jorong dan lebar. Bunganya berwarna lembayung dan tampak seperti trompet. Bunga kecubung biasanya mulai mekar pada sore hari menjelang malam. Kecubung hutan dapat mencapai tinggi hingga 4 meter. Jika biasanya kita menemukan pohon jambu tumbuh subur di halaman rumah, maka ada yang berbeda dengan pohon jambu yang tumbuh di kawasan ini. Daun yang tumbuh dari tanaman famili Myrtaceae ini tak seperti daun jambu kebanyakan. Dari pangkal rantingnya, atau biasa kita sebut nodus, muncul 3 daun. Padahal biasanya, dalam satu nodus, pohon jambu hanya tumbuh 1 daun. Sungai mengalir dari puncak gunung, menuruni lereng, membelah tebing, menjadi nafas dari kehidupan di hutan. Keberadaan sungai memastikan ketersediaan makanan bagi beragam spesies, yang berarti memastikan kelangsungan hidup mereka pula. Keberadaan sungai juga menjadi petunjuk kayanya flora dan fauna yang ada di dalamnya.
Ribuan pohon yang berjajar dengan tajuk-tajuk yang membentang membentuk mozaik hutan yang sempurna. Luas hutan di seluruh dunia hanya 2% dari total permukaan bumi. Namun hutan menjadi tempat hidup bagi setengah dari jumlah tumbuhan dan hewan yang ada di bumi. Dalam setiap 10 km persegi hutan tropis, terdapat 1.500 jenis tanaman dan 750 spesies pohon. Hutan menjadi habitat bagi beragam satwa liar. Beberapa hewan menjadikan pohon-pohon hutan sebagai tempat persinggahan. Sedangkan bagi hewan herbivora, pohon yang menjulang adalah surga makanan. Pohon sarangan adalah rumah bagi kawanan lutung Jawa yang kelaparan. Lutung-lutung ini biasa muncul pada pagi hari dan sore hari untuk mencari makan. Mereka mengupas buah sarangan yang berduri untuk diambil bijinya. Hewan yang memiliki nama latin Thrasipithecus auratus ini mampu bertahan hidup di beragam habitat, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Walau begitu, pada tahun 2008, hewan ini dinyatakan masuk ke dalam daftar status terancam oleh IUCN Red List, yaitu lembaga internasional yang menangani status konservasi berbagai jenis makhluk hidup di seluruh dunia. Tempat mencari makan lutung ini dikenal juga dengan nama pohon saninten atau rambutan hutan. Tingginya dapat mencapai 15 meter dan biasanya tumbuh subur di hutan tropis. Buahnya berwarna hijau ketika masih mentah dan berubah menjadi merah ketika sudah masak. Yang membedakan buah ini dengan rambutan yang biasa kita temui adalah kulit buahnya yang berduri dan susah dibuka. Di dalamnya terdapat 2 buah biji yang dapat dimakan. Pohon saninten yang bercabang banyak dan tinggi menjadi sangat mencolok di tengah hamparan pohon damar yang berbatang tegak. Pohon damar atau Agathis damara merupakan pohon yang paling banyak dijumpai di hutan Gunung Slamet dan merupakan tumbuhan kayu asli Indonesia. Tanaman ini dapat tumbuh di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Daunnya yang rimbun dan hijau sepanjang tahun membuat pohon ini sering dimanfaatkan sebagai pohon peneduh. Kayu pohon damar juga sering dimanfaatkan manusia sebagai bahan bangunan, furniture, dan bahan baku kertas. Selain itu, getahnya atau yang disebut resin biasanya diolah menjadi kopal. Resin ini didapatkan dengan menyayat kulit kayu damar hingga tersobek. Resin yang menetes kemudian ditampung dalam wadah penampung yang dililitkan pada pohon. Resin yang telah mengeras ini dinamakan kopal sadapan. Kopal berguna untuk melapisi kertas agar tidak rusak jika terkena tinta. Tak hanya tanaman kayu-kayuan, hutan Gunung Slamet juga menghasilkan bambu dalam jumlah melimpah. Di Indonesia, terdapat 154 jenis bambu atau 10% dari 1.500 jenis yang tersebar di dunia. Bambu tidak termasuk golongan kayu, melainkan rumput raksasa yang beruas. Tanaman ini dapat hidup di berbagai kondisi lingkungan, baik di iklim dingin maupun iklim tropis. Bambu merupakan tumbuhan yang memiliki kecepatan pertumbuhan tertinggi di dunia. Salah satu jenisnya bahkan mampu tumbuh setinggi 30 cm per hari. Bambu mampu meningkatkan kandungan air tanah sebanyak 240% dan mampu mengikat tanah untuk mencegah erosi. Itulah mengapa banyak negara yang menanam bambu untuk konservasi lahan maupun reboisasi hutan.
Kehidupan juga ditemukan pada tanaman bambu. Simbiosis unik antara semut dengan serangga Notobitus meleagris yang hidup pada bambu merupakan salah satu jenis simbiosis mutualisme di antara dua jenis makhluk hidup. Serangga Notobitus meleagris mengeluarkan cairan yang mengandung gula dan asam amino yang merupakan makanan bagi semut. Sementara semut memberikan keuntungan kepada serangga tersebut dengan melindunginya dari ancaman predator seperti laba-laba dan juga lebah. Selain menjadi tempat tinggal bagi insekta dan berperan dalam bidang ekologi, tumbuhan ini juga mampu menjadi penggerak roda ekonomi dan sosial manusia. Bambu yang diolah dengan apik kemudian menjelma menjadi produk berkelas, menjadi komoditas ekspor menjanjikan. Oleh tangan-tangan kreatif, bambu-bambu tersebut disulap menjadi hiasan rumah dan aneka furniture. Tak hanya itu, bambu juga hadir sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Banyumas. Selama ini bambu dikenal sebagai komponen utama alat musik kentongan. Padahal, pada mulanya, kentongan hanya dipakai sebagai alat peringatan dini saat terjadi Rajabaya. Namun dalam perkembangannya, kentongan semakin tak bisa dipisahkan sebagai sebuah instrumen yang identik dengan kearifan Banyumas. Kentongan dibuat dari potongan bambu yang diberi lubang memanjang di sisinya. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul dengan tongkat kayu pendek. Kentongan biasanya dimainkan dalam kelompok yang terdiri dari 20 orang dan dilengkapi dengan beduk, kecerek, angklung, dan dipimpin oleh mayoret agar tercipta irama yang selaras. Sungai yang menjadi nafas kehidupan di hutan, hutan yang menjadi habitat bagi aneka tumbuhan dan binatang, kemudian menjadi bagian dari ekosistem yang lebih besar, gunung. Gunung menjadi wadah utama di mana semua unsur melebur dan menciptakan harmoni kehidupan. Membentuk sebuah sinergi maha sistematis sehingga alam tetap seimbang. Gunung tak hanya didiami oleh tumbuhan besar yang tinggi menjulang, tetapi juga tumbuhan liar yang merayap di tanah. Salah satunya adalah tumbuhan cakar ayam. Sepintas, tumbuhan ini memang mirip dengan kaki ayam. Cakar ayam termasuk tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Tumbuhan yang memiliki nama latin Selaginella Doederleinii hieron ini biasa hidup di daerah yang bersuhu dingin dan di tempat yang lembab. Batangnya tegak dengan tinggi mencapai 35 cm serta memiliki akar di percabangannya. Tanaman obat ini memiliki daun yang kecil dan meruncing dengan panjang 5 mm dan lebar 2 mm. Tumbuhan berwarna hijau ini sering dimanfaatkan manusia sebagai obat herbal berbagai penyakit. Tanaman ini dapat menurunkan panas, melancarkan aliran darah, antitoksik, antineoplasma, penghenti pendarahan atau hemostatis, dan menghilangkan bengkak. Selain itu, tanaman ini juga berkhasiat untuk mengatasi batuk, infeksi saluran nafas, radang paru, hepatitis, diare, tulang patah, pendarahan, dan juga kanker. Tumbuhan lainnya yang dapat digunakan sebagai obat herbal ialah senggani atau Melastoma candidum. Senggani memiliki nama daerah Harendong di Sunda atau Senduduk di Melayu. Tanaman ini dapat ditemukan di daerah yang mendapat cukup sinar matahari seperti di lereng gunung. Senggani dapat ditemukan hingga ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Senggani merupakan tumbuhan perdu yang tumbuh tegak dan memiliki banyak cabang. Daunnya bertangkai dan jumlahnya tunggal, dengan bentuk bulat lonjong. Bunga senggani berwarna ungu kemerahan. Bijinya kecil-kecil dengan warna coklat.
Buah senggani dapat dimakan, sedangkan daun senggani yang masih muda dapat disayur atau disantap sebagai lalapan. Kandungan saponin, flavonoid, dan tanin yang terdapat di dalam senggani bermanfaat sebagai penurun panas, penghilang rasa sakit, mengatasi gangguan pencernaan, hepatitis, sebagai pelancar aliran darah, serta penghenti pendarahan. Akarnya dapat digunakan sebagai obat sakit gigi, sedangkan daunnya dapat mengatasi diare dan juga cacar. Alam pegunungan memberikan apa saja yang manusia butuhkan. Sawah di lereng gunung yang menghasilkan jutaan ton beras adalah berkah dari padi yang tumbuh di tanah subur dan gembur. Tak banyak yang tahu bahwa tanah yang subur di dataran rendah dibawa oleh derasnya arus sungai di kala hujan datang. Hujan akan menyapu topsoil di sepanjang aliran sungai yang dilaluinya dan membawanya ke tempat yang lebih rendah. Hujan yang turun di puncak gunung lalu membelah tebing curam, menuruni lembah, membentuk energi yang besar untuk membawa ratusan kubik topsoil ke dataran rendah. Air sungai yang berwarna keruh kecoklatan merupakan tanda bahwa aliran tersebut membawa banyak topsoil. Topsoil adalah permukaan tanah yang paling atas, di mana lapisan tersebut menyimpan unsur hara yang paling banyak. Semakin gelap warna tanah, maka semakin banyak unsur hara yang dikandungnya. Unsur hara yang mengandung banyak nutrisi esensial seperti nitrogen dan magnesium ini dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Energi sungai yang besar juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Batu Raden Adventure Forest sendiri telah menggunakan PLTA ini untuk memasok seluruh kebutuhan listrik di setiap bangunan. Pembangkit ini mengandalkan energi potensial dan energi kinetik dari aliran sungai untuk menghasilkan energi listrik. Dan untuk menghasilkan listrik, generator yang ada kemudian dihubungkan dengan turbin yang digerakkan oleh air. Alam juga memberikan keindahan. Gunung dengan ribuan pepohonan hijau yang akan nampak berwarna biru muda dan indah dari kejauhan. Udara dingin dan hembusan angin lembah membentuk kabut. Dengan kelembutan dan kerendahan hati, perpaduan antara keindahan gunung dan romantisme kabut ini menjadi lukisan alam yang menyejukkan. Tak hanya menawarkan keindahan, alam juga menyediakan apa yang manusia modern butuhkan, yakni media pelepasan diri dari kepenatan. Kebersahajaan alam menjadi alternatif wisata yang mengasihkan di tengah padatnya rutinitas. Sebagai bagian dari ekosistem, gunung senantiasa menjaga alamnya agar tetap seimbang. Gunung juga memberikan penghidupan bagi beragam makhluk hidup, termasuk manusia. Tapi, bukan berarti gunung tak bisa murka. Lava yang menyembur dari perut bumi bisa meluluh lantahkan apa saja yang dilaluinya, menghanguskan segala yang ada di hadapannya. Lahar dingin bisa datang kapan saja, menerobos dinding terkuat sekalipun. Alam selalu memiliki dua sisi yang saling berkebalikan. Di balik kemegahannya, ia juga menyimpan ancaman bencana alam yang dapat datang sewaktu-waktu. Alam memberikan semua yang manusia butuhkan. Namun, alam tak bisa menjaga dirinya sendiri. Manusialah yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Hukum timbal balik juga berlaku antara alam dengan manusia. Akankah kita hanya mengeksploitasi hutan tanpa memperdulikan kelestariannya? Lantas, ketika kita sudah berusaha melestarikan alam, akankah itu sudah berarti semua umat manusia juga melakukan hal yang sama seperti kita? Dan akankah semua umat manusia melestarikan alam seperti apa yang telah kita lakukan dari dulu dan akan kita mulai dari sekarang?